Krisis yang kini mengguncang Iran tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, menumpuk selama bertahun-tahun, hingga akhirnya meledak di hadapan dunia. Akar persoalan utamanya adalah ekonomi yang terus melemah dan gagal menumpang kehidupan rakyat. Sejak lama, Iran hidup di bawah tekanan sanksi internasional yang membatasi ekspor minyak dan akses ke sistem keuangan global. Minyak yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara tak lagi mampu menumpang anggaran nasional. Pendapatan negara menyusut drastis, sementara kebutuhan rakyat terus meningkat. Nilai mata uang rial jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Setiap hari, harga kebutuhan pokok melonjak tanpa kendali. Roti, beras, daging, hingga bahan bakar menjadi barang mahal bagi rakyat kecil. Gajian yang stagnan tak mampu mengejar inflasi yang melaju cepat. Di banyak kota, keluarga harus memilih antara makanan atau membayar sewa rumah. Tabungan habis, lapangan kerja menyempit, dan pengangguran meningkat. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola krisis. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola krisis. Di tengah tekanan ekonomi yang mencekik inilah, kemarahan publik mulai tumbuh. Apa yang awalnya hanya keluhan sehari-hari, perlahan berubah menjadi bara perlawanan yang siap meledak kapan saja. Ledakan kemarahan rakyat Iran mencapai titik krisis pada akhir Desember 2025. Tepat pada tanggal 28 Desember, suasana di Grand Bazar, Teheran berubah drastis. Kawasan yang selama ratusan tahun menjadi pusat denyut ekonomi Iran itu mendadak lumpuh. Satu persatu, pedagang menutup toko mereka. Gerbang besi diturunkan. Aktivitas jual beli berhenti total. Bukan aksi biasa. Dalam sejarah Iran, ketika bazar menutup diri, itu selalu menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah. Para pedagang memprotes anjloknya nilai real dan melonjaknya harga barang. Modal usaha mereka tergerus, keuntungan lenyap, dan masa depan ekonomi tak lagi pasti. Seruan protes segera menggema, menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan. Aksi ini dengan cepat menyebar ke berbagai kota besar. Di Isfahan, Shiraz, Mashhad, dan Tabriz, demonstrasi serupa bermunculan. Mahasiswa dan buruh bergabung, membawa tuntutan yang lebih luas. Apa yang awalnya merupakan protes ekonomi, berubah menjadi perlawanan terbuka terhadap kebijakan pemerintah. Jalanan Teheran dipenuhi teriakan kemarahan, menandai dimulainya fase baru krisis nasional Iran. Fase yang jauh lebih berbahaya dan sulit dikendalikan. Dalam hitungan hari, gelombang demonstrasi di Iran mengalami perubahan besar. Tuntutan yang awalnya berfokus pada harga dan mata uang, kini menjelma menjadi kritik terbuka terhadap sistem pemerintahan. Jalanan tidak lagi hanya dipenuhi keluhan ekonomi, tetapi juga seruan perubahan. Di berbagai kota, para demonstran mulai meneriakkan tuntutan keadilan, transparansi, dan perhentian korupsi. Rakyat menilai krisis ekonomi bukan semata akibat sanksi internasional, melainkan juga kegagalan kebijakan dalam negeri. Ketidakpuasan yang lama terpendam akhirnya menemukan saluran. Mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama pergerakan. Kampus-kampus berubah menjadi pusat diskusi dan konsolidasi. Buruh, pedagang, dan warga kelas menengah bergabung. Tetapi juga seruan perubahan. Di berbagai kota, para demonstran mulai meneriakkan tuntutan keadilan, transparansi, dan perhentian korupsi. Rakyat menilai krisis ekonomi bukan semata akibat sanksi internasional, melainkan juga kegagalan kebijakan dalam negeri. Ketidakpuasan yang lama terpendam akhirnya menemukan saluran. Mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama pergerakan. Kampus-kampus berubah menjadi pusat diskusi dan konsolidasi.
Buruh, pedagang, dan warga kelas menengah ikut bergabung. Buruh, pedagang, dan warga kelas menengah ikut bergabung, menciptakan gelombang perlawanan lintas generasi dan latar belakang sosial. Simbol-simbol negara mulai dipertanyakan. Kepercayaan terhadap elit politik dan ekonomi semakin runtuh. Protes yang semula bersifat lokal kini terkoordinasi secara nasional, menyebar dari pusat kota hingga wilayah pinggiran. Pemerintah menyadari bahwa situasi telah berubah. Ini bukan lagi krisis sementara, melainkan tantangan serius terhadap stabilitas nasional. Iran memasuki fase baru, fase ketika suara rakyat terdengar semakin lantang dan sulit diabaikan. Ketika kekuatan di jalanan tidak lagi cukup meredam gelombang protes, pemerintahan Iran mengambil langkah drastis. Akses internet nasional dibatasi secara besar-besaran, bahkan dimatikan di sejumlah wilayah. Dalam sekejap, Iran terputus dari dunia luar. Media sosial lumpuh, aplikasi pesan instan tak dapat digunakan, informasi berhenti mengalir bagi jutaan warga. Ponsel yang biasa menjadi alat komunikasi berubah menjadi benda tak berguna. Pemerintah menyebut pemadaman internet sebagai upaya menjaga keamanan nasional dan mencegah penyebaran informasi yang memicu kerusuhan. Namun, aktivis dan kelompok hak asasi manusia menilai langkah ini sebagai bentuk sensor dan pengendalian narasi. Tanpa internet, demonstran kehilangan alat koordinasi. Jurnalis kesulitan mengirim laporan. Video dan bukti kekerasan sulit keluar dari dalam negeri. Iran seolah memasuki ruang gelap informasi. Di sisi lain, isolasi digital justru memicu kemarahan baru. Warga merasa dibungkam dan diputus hak dasarnya untuk mengetahui dan berbicara. Keputusan mematikan internet memperjelas satu hal. Krisis Iran kini bukan hanya soal ekonomi dan keamanan, tetapi juga tentang kebebasan dan kontrol negara atas rakyatnya. Setelah jalanan dikuasai aparat dan ruang digital dibungkam, negara melanjutkan langkah berikutnya. Penangkapan massal di berbagai kota. Aparat keamanan mendatangi rumah-rumah warga, kampus, dan pusat aktivitas sipil. Orang-orang ditangkap seringkali tanpa surat resmi. Mahasiswa, aktivis, jurnalis independen, hingga warga biasa menjadi sasaran. Sebagian ditahan karena ikut demonstrasi, sebagian lainnya hanya karena unggahan di media sosial. Penjara-penjara penuh, keluarga kehilangan kabar tentang anggota mereka yang ditangkap. Pemerintah menyebut para tahanan sebagai perusuh dan ancaman bagi stabilitas negara. Tuduhan bekerja untuk kepentingan asing mulai dilontarkan. Ancaman hukuman berat diumumkan secara terbuka untuk memberi efek jera. Namun, yang paling terasa bukan hanya penahanan fisik, melainkan teror psikologis. Ketakutan menyebar di masyarakat, orang-orang memilih diam, lampu rumah dipadamkan lebih awal, jalanan semakin sunyi saat malam tiba. Meski demikian, represi tidak sepenuhnya memadamkan perlawanan. Di balik ketakutan, kemarahan tetap hidup. Penangkapan massal justru mengukuhkan keyakinan sebagai rakyat bahwa krisis ini telah berubah menjadi pertarungan antara kekuasaan dan suara publik. Di tengah kekacauan yang terus berlangsung, pertanyaan besar pun mengemuka. Siapa yang dianggap bertanggung jawab atas krisis ini? Pemerintah Iran dengan tegas menunjukkan pihak luar sebagai dalang utama di balik gelombang protes nasional. Para pejabat tinggi negara menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel berada di balik upaya destabilisasi Iran. Mereka menuding adanya perang informasi, pendanaan rahasia, dan hasutan melalui media sosial untuk menggoyahkan pemerintahan yang sah. Narasi ini disampaikan secara konsisten melalui media pemerintahan. Namun tudingan tersebut dibantahkan oleh negara-negara barat. Amerika Serikat menyatakan bahwa demonstrasi di Iran adalah bentuk kemarahan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Israel juga menolak keterlibatan langsung dalam protes tersebut. Di dalam negeri, sebagian rakyat Iran memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai krisis ini lahir dari kegagalan internal,
korupsi, salah urus ekonomi, dan jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat. Perbedaan narasi ini menciptakan polarisasi tajam. Di satu sisi, negara berbicara tentang ancaman asing, sisi lain, rakyat berbicara tentang penderitaan sehari-hari. Dan di tengahnya, Iran terjebak dalam konflik yang belum menemukan titik temu. Krisis yang melanda Iran kini telah melampaui persoalan ekonomi dan keamanan. Apa yang terjadi di jalanan, di penjara, dan di ruang digital menunjukkan satu hal. Iran sedang berada di persimpangan sejarahnya sendiri. Dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, pendidikan berhenti, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin menipis. Generasi muda yang tumbuh di era global dan digital mulai mempertanyakan masa depan mereka di negeri sendiri. Pemerintahan dihadapkan pada pilihan sulit. Melanjutkan pendekatan keras berisiko memperdalam jurang antara negara dan rakyat, sementara membuka ruang reformasi berarti menghadapi perubahan besar dalam struktur kekuasaan yang telah lama mapan. Bagi dunia internasional, krisis Iran menjadi perhatian serius karena dampaknya dapat meluas ke kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas global. Namun bagi rakyat Iran, krisis ini jauh lebih personal, tentang harga makanan, kebebasan berbicara, dan hak untuk hidup layak. Belum jelas bagaimana semua ini akan berakhir, namun satu hal yang pasti, apa yang terjadi hari ini akan menentukan arah Iran untuk tahun-tahun mendatang. Sejarah sedang ditulis, dan rakyat Iran berada di pusatnya.